buat para orang tua memilih pendidikan pesantren buat anak saat ini adalah di balik tembok yang menjulang, ada dunia yang tak semua mata bisa melihatnya. Sebuah ruang tempat tradisi dijaga, ilmu dicari, dan jiwa ditempa setiap hari. Inilah cerita tentang kehidupan yang berjalan dalam ritme sederhana yang dimulai seawal fajar, sebelum matahari benar-benar terbangun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lembaga Pendidikan Pesantren At-Taqwa Belendung Benda Kota Tangerang berangkat dari keinginan dan cita-cita yang luhur dari para orang tua kita yang baru kemudian terimplementasikan dari tahun 1991. Berawal dari beberapa santri yang ingin menimba ilmu agama di At-Taqwa, kemudian berkembang menjadi pesantren At-Taqwa Belendung Kota Tangerang yang kemudian pada tahun 2023 mendapatkan izin dari Kementerian Agama pesantren Muadalah yang kita mengadopsi sistem pendidikannya dari Pondok Modern Gontor, satu lembaga pendidikan yang mengintegrasikan antara pendidikan agama dan pendidikan umum, yang mana mengedepankan aspek attitude, akhlak menjadi dasar pendidikan di pondok ini. Karenanya di pondok yang kita bangun ini, kita bukan hanya saja mengajarkan teori ilmu sebagai sebuah teori, tetapi ada kehidupan yang kita jalani. Dari kehidupan yang jalani inilah secara bertahap santri kita didik etika, kita didik akhlak, kita didik moral. Karena mereka adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan yang harus mereka jalani. tahun 2018 baru secara utuh pesantren ini berdiri, ya, yang tidak berhubungan secara kelembagaan dengan Madrasah Sanawiyah atau Madrasah Aliyah Taqwa, ya. Jadi 2018 kita mulai membangun, dan kemudian di 2024 ini kita mendapatkan izin dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, namanya SPM, Satuan Pendidikan Muadalah Pondok Pesantren. Apa Satuan Pendidikan Muadalah itu? Selama ini santri mendapatkan ijazah Madrasah Sanawiyah atau Madrasah Aliyah, yang dari ijazah itu mereka bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Nah, dengan sistem muadalah SPM itu,
maka tidak diperlukan lagi ijazah madrasah sanawiyah atau madrasah aliyah. Dengan ijazah pesantren, maka mereka bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya, baik di tingkat SMA, aliyah atau di perguruan tinggi. Kita punya dua izin ya. Yang pertama namanya izin madrasah SPM Muadalah ya. Namanya izin pendirian Satuan Pendidikan Muadalah Al-Wusta ya. Al-Wusta ini setingkat SMP, setingkat sanawiyah. Sehingga anak-anak atau santri yang hanya sampai kelas 3 pondok pesantren, dia mendapatkan ijazah pesantren tingkat wusta dan dia boleh melanjutkan ke madrasah aliyah atau ke SMA ya. Kemudian yang berikutnya, yang kedua itu izin dari SPM, Sekolah Satuan Pendidikan Muadalah Al-Ulia. Ya, itu setingkat madrasah aliyah. Mereka yang sampai kelas 6 akan mendapatkan ijazah SPM Ulia. Dari sana mereka bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi baik swasta maupun negeri, bahkan luar negeri. Ya, itu yang kita lakukan sejak tahun 2018 kita rintis dan kita baru meluluskan satu angkatan. Ya, satu angkatan kita baru lulus di tahun 2025 ini. Dan dari yang lulus 19 orang, 4 masuk perguruan tinggi, 3 di negeri, 1 di swasta. Ya, itu. Jadi kira-kira untuk sejarah singkatnya seperti itu. Hari-hari di pesantren mengajar banyak hal, tentang bagaimana berbagi dalam kesederhanaan, tentang bagaimana taat meski lelah, dan bagaimana memahami bahwa setiap aturan bukan untuk membatasi, melainkan untuk membentuk pribadi yang kuat. Para santri belajar bukan hanya dari kitab dan guru, tetapi dari kehidupan yang berjalan di sekeliling mereka. Para santriwati terbiasa bangun pada jam 4 pagi, lalu melaksanakan sholat subuh, kemudian melaksanakan pembagian kosakata sampai jam setengah 6 pagi. Setelah itu santriwati melakukan makan, kegiatan bersiap-siap untuk ke sekolah. Lalu jam 7 tepat, santriwati melakukan kegiatan KBM.
Kemudian sholat zuhur serta makan dan mencuci baju. Dan jam 2 tepat, santriwati kelas 1 sampai kelas 4 melakukan sekolah siang. Peran guru untuk membimbing santri di pesantren itu sangat penting sekali. Karena pada hakikatnya guru di pesantren itu adalah seseorang yang mengatur kegiatan santri, yang membimbing kegiatan santri dari mulai mereka bangun sampai tidur lagi. Jadi peran guru di pesantren itu sangat penting. Ya, tidak boleh ditinggalkan, tidak boleh dikesampingkan, karena ya, tadi lagi guru itu adalah yang hidup bersama mereka, yang hidup bersama santri 24 jam dari mereka mulai tidur sampai bangun lagi. Itulah kenapa peran guru sangat penting di pesantren. Rutinitas guru dalam membimbing santri ketika setiap kegiatan, setiap belajar dari mulai masuk kelas jam 7 pagi mereka mengajar sampai dengan jam 12:20 itu mengajar. Kemudian dilanjutkan dengan pelajaran sore dari jam 2 sampai jam 3 kurang seperempat. Mereka membimbing dan dilanjutkan lagi nanti ketika belajar malam dimulai setelah Isya sampai jam 9:30. Itu rutinitas guru dalam mendidik, membimbing dan mengayomi santri di pondok pesantren. Kasus bullying ini adalah yang pertama yang perlu kita telaah adalah apa sih bullying tersebut. Nah, kemudian kita cari permasalahan yang terjadi di antara santri itu. Apakah kesalahan itu, apakah masalah itu benar-benar bullying atau tidak? Ketika setelah kita cari, kita telaah, kita diskusi, apakah kesalahan ini atau perbuatan ini termasuk bullying atau tidak? Ketika terjadi bullying, kita panggil, kita nasihati, kita beri arahan agar tidak mengulangi kembali. Karena penafsiran bullying ini berbeda-beda antara lembaga satu dan yang lembaga kedua yang lainnya. Dan jadi kita harus mencari dulu apa bullying tersebut, apakah kesalahan ini adalah terjadi benar-benar kasus bullying atau tidak. Kalau memang benar, ya kita akan tindak, kita akan nasihati, kita akan kasih arahan agar tidak mengulanginya kembali. Itu seperti itu. Dalam menanamkan adab, yang pasti yang pertama harus dilakukan oleh seorang guru itu adalah memulai dari dirinya sendiri. Memulai dari dirinya sendiri, memulai dari pribadi guru itu tersebut. Ketika guru tersebut itu beradab kepada orang yang lainnya, ketika guru itu beradab, memiliki adab sopan santun kepada kiai, dan itu dilihat oleh santri, itulah cara terbaik dalam menanamkan adab kepada santri, dengan kita menjadi contoh dan memberikan contoh untuk mereka. Seperti itu. Buat para orang tua,
memilih pendidikan pesantren buat anak saat ini adalah pilihan yang tepat, saya kira. Kenapa? Karena tantangan, rintangan, hambatan terbesar buat pendidikan anak kita di rumah itu adalah sekarang yang namanya selular ya. Telepon selular itu mestinya dia menjadi alat untuk mencapai cita-cita, menjadi mitra dalam belajar, apalagi ada fasilitas AI. Tapi anak-anak bukan AI yang digunakan untuk gadget atau seluler canggihnya itu, tapi mereka banyak main game, nonton sinetron dan sebagainya. Akhirnya waktu mereka terbuang untuk itu. Sementara di pesantren mereka tidak diperkenankan untuk bawa HP. Mereka sepenuhnya belajar. Jadi orang tua yang ingin anaknya belajarnya benar, ya sudah, pesantren adalah pilihan. Pesan untuk para santri untuk agar bisa saling hidup beradab, saling menghormati, saling menyayangi, mengayomi adalah ya antara kakak kelas dan adik kelas itu saling menyayangi. Ketika kakak kelas menyayangi adik kelas pun akan menyayangi kakak kelas, dan juga saling menghormati, saling menyayangi, menjaga adabnya dengan yang kecil, yang adik kelas memberi salam kepada kakak kelas, yang kakak kelas juga menyayangi, mengayomi adik kelasnya. Ketika mereka semuanya, yang atas dan yang bawah itu saling memahami, saling menasehati, saling menghormati, saling saling menyapa, kemudian memberi salam kepada yang lebih tua, itu insya Allah kehidupan di pondok pesantren itu akan nyaman, akan beradab, dan akan tentram. Jadi tidak ada masalah seperti itu. Hormati, hargai guru-guru kita, jaga adab kita terhadap guru kita, jaga nama baik guru kita, jaga nama baik keluarga guru kita. Jadi terus-terusan berusaha agar ilmu-ilmu yang kiai kita sampaikan, ilmu-ilmu yang guru kita sampaikan itu bermanfaat untuk guru kita dan untuk kita juga. Kemudian untuk kedepannya, ya salah satu upaya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat itu kita terus-terusan berusaha untuk mengamalkan ilmu-ilmu apa yang kiai pernah katakan, apa yang guru pernah sampaikan. Insya Allah selanjutnya ya mudah-mudahan kedepannya siswa, santri, murid yang ada di pondok ini, yang ada di Indonesia pada umumnya akan menjadi orang-orang yang lebih beradab, berakhlak. Karena Rasulullah menyampaikan, Rasulullah diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Semoga kita semuanya masuk ke dalam golongan-golongan orang tersebut. Terima kasih. Dari kurikulum yang kita miliki di kelas, lalu kemudian diimplementasikan dalam kehidupan nyata yang berbasis adab dan akhlak, kita nilai-nilai yang kita tanamkan. Di situ ada pelajaran mahfuzat, di situ kemudian ada pelajaran hadis, kemudian juga ada pelajaran tafsir ya. Yang semua itu banyak sekali mengedepankan aspek adab di samping ilmu pelajaran yang mereka pelajari. Di pesantren ini kita paling tidak ada 5 nilai yang tertanam di dalam kehidupan keseharian kita. Ada keikhlasan, ada kesederhanaan, ada berdikari dan ukhuwah Islamiyah, dan juga ada kebebasan. Di samping itu juga kita menanamkan khusus di pesantren At-Taqwa ini, kita mengorientasikan kepada anak-anak kita itu agar mereka menjadi pribadi-pribadi yang baik, pribadi-pribadi yang solihah,
yang menjadi dasar kehidupan mereka sebelum kemudian mereka nanti diharapkan menjadi orang-orang yang sukses di masa depannya. Karenanya kita punya tagline di pondok kita ini, at-taqwa baik. B-nya adalah brilian, kemudian A-nya adalah akhlak yang mulia, kemudian I-nya adalah istiqomah, dan K-nya adalah kompetitif. Kita berharap santri yang dididik di pesantren At-Taqwa ini memiliki multi kecerdasan, ya, terutama kecerdasan spiritual, menjadi pribadi-pribadi yang cerdas, brilian. Kemudian mereka juga memiliki akhlak yang mulia sebagai dasar mereka dalam berinteraksi sosial. Dan kita berharap juga mereka menjadi pribadi-pribadi yang istiqomah, berpegang teguh pada prinsip-prinsip dasar agamanya, dan mampu menjalani kehidupan secara benar dan mampu berkompetisi menghadapi kehidupan yang harus mereka jalani setelah mereka selesai pendidikannya di pondok pesantren ini. Kita berharap mudah-mudahan mereka yang dididik di pesantren ini betul-betul bisa menjadi duta adab dan etika di tengah-tengah masyarakat, di samping ilmu yang mereka pelajari. Karena ilmu yang dipelajari kalau memang tidak didukung oleh adab dan moral yang mereka miliki akan tidak memiliki makna apa-apa buat mereka. Kita memiliki prinsip di pondok ini, bahwasanya kita akan menjadi pribadi yang sukses manakala kita bisa menjadi teladan kebaikan di tengah-tengah masyarakat yang kita berada di situ. Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, khairun nas ahsanum khuluqan wa anfa'uhum linnas, bahwasanya orang yang terbaik dalam pandangan Islam adalah orang yang paling banyak kontribusinya, paling banyak manfaatnya pada orang-orang yang ada di sekitarnya, dan yang paling mulia akhlaknya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan para santri yang dididik di At-Taqwa ini menjadi duta kebaikan, duta akhlak yang mulia, di samping ilmu yang mereka miliki. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam adalah waktu ketika para santri berkaca, memikirkan perjalanan, dan menguatkan niat untuk esok yang lebih baik. Di balik tembok pesantren, tersimpan kisah manusia-manusia muda yang sedang menempa diri. Di tempat ini, mereka belajar menjadi pribadi yang tidak hanya cerdas, tapi juga berkarakter. Tidak hanya berilmu, tapi juga beradab. Dan ketika suatu hari mereka melangkah keluar, mereka membawa lebih dari sekedar pelajaran. Mereka membawa nilai, pengalaman, dan kekuatan yang akan menemani sepanjang hidup mereka. Inilah dunia yang tumbuh dalam diam, dalam doa, dan dalam keteguhan hati. Inilah kehidupan di balik tembok pesantren.